Saat Anda mengalami kondisi hati yang hancur, hati yang menderita, hati yang sedih, hati yang membuat Anda susah tidur, yang membuat Anda susah makan, membuat Anda sering menangis, bahkan yang sampai mengganggu kesehatan Anda. Ketahuilah, semuanya itu merupakan tanda kedamaian telah hilang di dalam hati Anda. Kedamaian yang menghilang bisa terjadi ketika seseorang sedang mengalami yang namanya pengkhianatan, terutama jika yang mengkhianati adalah orang yang paling dia sayang. Lalu bagaimanakah menghadapi ini semua? Apakah yang harus diperbuat oleh Anda sebagai umat Kristen? Sebenarnya, ketika mengalami kejadian pengkhianatan di dalam hidup Anda, sebagai orang Kristen, Anda memiliki kewajiban untuk mengampuni. Memberikan pengampunan adalah perintah Tuhan sendiri, yang jika Anda tidak melaksanakannya, berarti Anda telah tidak taat kepada Tuhan yang telah mati bagi dosa-dosa Anda. Dalam doa Bapa kami, jelas Tuhan Yesus telah berkata kepada kita untuk berdoa, yaitu, ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan adalah kunci perdamaian. Jika Anda menuruti perintah Tuhan untuk mengampuni orang yang telah melakukan pengkhianatan kepada Anda, maka damai sejahtera akan hadir di dalam hati Anda. Ingat kejadian Hawa yang ada di Taman Eden? Yang ketika dia sedang tergoda untuk memakan buah pengetahuan yang terlarang. Jelas Tuhan sudah memerintahkan Hawa untuk tidak memakan buah itu. Akan tetapi, ada ular yang terus menggoda Hawa untuk memakannya. Tujuan dari ular adalah untuk membuat Hawa melanggar perintah Tuhan, hingga mengakibatkan Hawa jatuh di dalam dosa, yang mengakibatkan terjadinya kutuk. Tahukah Anda bahwa ada kutuk yang akan terjadi jika Anda tidak mau mengampuni? Jika Anda tidak mau mengampuni, lalu membalas kejahatan dengan kejahatan, itu akan menghasilkan kejahatan lagi. Jadi akan tercipta sebuah siklus kejahatan yang berulang, dan itu adalah kutukan dari tidak mau mengampuni. Bayangkan ketika Anda membalas dendam kepada orang yang mengkhianati Anda. Orang itu tentunya akan membalas dendam juga kepada Anda. Setelah itu, mungkin saja orang terdekat Anda akan membalas dendam terhadap dia. Begitu juga seterusnya. Orang terdekat dia, entah siapa, akan membalas dendam kepada Anda. Pada akhirnya, baik Anda maupun orang itu akan hancur oleh karena perbuatan balas dendam. Membalas kejahatan dengan kejahatan, membalas kekerasan dengan kekerasan, membalas pengkhianatan dengan pengkhianatan, akan menyebabkan terjadinya daur ulang yang abadi. Jadi sama seperti ketika Hawa hendak memutuskan apakah dia akan memakan atau tidak buah terlarang itu. Anda juga harus memutuskan apakah Anda ingin mengampuni atau tidak. Kita tahu bahwa lebih baik kita menuruti apa yang Tuhan telah perintahkan, karena seandainya Hawa tidak memakan buah itu, tentunya Hawa masih hidup dan masih tinggal di Taman Eden. Meskipun berat, kuasailah diri, jangan menuruti apa kata ular. Anda harus mengampuni kesalahan orang itu, karena Anda pastinya juga ingin kesalahan yang Anda telah perbuat di masa lalu itu diampuni. Karena seperti Tuhan perintahkan di dalam doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adalah kewajiban kita untuk mengampuni orang lain dulu, baru kita akan mendapatkan hak untuk diampuni. Pengampunan merupakan inti dari kekristenan. Tuhan Yesus turun ke dunia, lalu mati di kayu salib, adalah untuk memberikan pengampunan kepada kita, untuk mendamaikan kita dengan Bapa. Lalu tahukah Anda apa yang ada di dalam hati Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia disalibkan? Tuhan Yesus berdoa untuk kita umat Kristen dalam Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya
bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus tahu bahwa besok Ia akan menerima kayu salib. Namun di tengah derita dan sengsaranya, itulah permintaan terakhirnya kepada Sang Bapa. Jadi kita yang sebagai umat Kristen harus ikut mempraktikkan pengampunan dan mengusahakan perdamaian terhadap siapapun yang telah mengkhianati kita. Selain untuk kebaikan kita, juga untuk mencegah perpecahan terjadi, dikarenakan kita tidak mau mengampuni. Dengan itulah, kita akan memuliakan Tuhan sebagai umat Kristen. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan itu Maha Adil. Amin. Tuhan Yesus memberkati.